Ini pertemuan per semesteran, kayaknya ada yang tahun kemarin ikut gitu, jadi mungkin mereka tidak datang lagi gitu, nggak apa-apa. Event umum, jadi saya tidak harus menyampaikan hal yang sama 2 kali gitu ya. Jadi pengennya juga saling kenalan juga lah. Di sini kita lintas angkatan dari 2006, 2007 nggak ada, 2008 saya ternyata tidak datang, 2009 ada, 2010 ada. Ada 2006. Jadi yang namanya mix. Jadi isinya tentang memang full TA. Ada yang masih kuliah. Ada yang sudah bekerja, macam-macam lah gitu ya. Jadi beginilah, begini banyak sekali yang memang harus TA gitu ya. Tapi banyak sekali juga challenge-nya. Oke, mau masuk sedikit. Yang 2006 atau 2007 pernah masak saya aja. Pernah saya aja dulu. Saya terakhir ngajar itu 2008. Itu jalan-jalan. Baik, kemarin saya diminta sama Bu Nur untuk sharing atau saya tanya sharing apaan, apapun. Itu tanya nanti saya sharing dengan TA Anda ya. Tapi saya mau sedikit cerita aja pengalaman saya tinggal di Australia ya. Jadi saya sempat ngajar mahasiswa di sana kurang lebih sekitar hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun saya ngajar undergraduate, sebagian juga master student di University of Queensland, Australia. Ya seperti yang dibayangkan, namanya jadi juga kuliah di Western tapi Timur. Ya, bule lah namanya, negara bule. Tentu saja mahasiswanya sebagian besar mayoritas, majority semuanya adalah vocation ya, orang publik. Saya dulu ambil master di Singapura, jadi teman-teman saya juga sebagian besar kebanyakan orang Asia. Jadi pengalaman saya tinggal di negara barat dalam tanda kutip, mereka tetap menyebut sebagai barat walaupun di timur ya. Jadi orang Australia kalau merefer terhadap mereka we are Western society di komunitas barat. Contohnya seperti itu. Warso lagi, saya sendiri bahkan kalau saya bikin saya nggak pernah bikin kayak ini, nggak pernah kemudian ngumpulin dan seterusnya gitu ya. Karena saya memang tipikalnya mungkin sedikit berbeda dengan Bu Nur yang ngumpulin studentnya, ngajak ngobrol studentnya. Kalau saya biasanya sih bulan-bulan dulu bimbingan saya nggak pernah banyak ya. Bimbingan saya nggak pernah banyak, jadi biasanya saya biasanya sering berinteraksi juga cukup lama gitu. Kalau saya dulu kan suka mainnya di lab gitu ya, kan ketemu dengan anak sehingga secara interaksi biasanya itu yang saya bimbing. Jadi saya personally tahu persis orang-orangnya seperti apa biasanya gitu. Jadi kalau Bu Nur tadi kan sampai Bu Nur sini juga belum pernah ketemu dengan orangnya yang mana gitu ya. Yang namanya dosen favorit ya. Jadi gitu. Komitmen begitu sudah dibangun, saat itu juga ready to give up everything. Saya give up. Begitu saya give up, ya, saya kemudian mengambil karena saya sudah punya komitmen 6 bulan itu, kelihatannya panjang ya. Begitu sudah jalan TA, kita masih sangat cepat sekali. Yang namanya 1 bulan itu nggak terasa, sama sekali nggak terasa. Baru 1 bulan itu untuk menyelesaikan chapter 1, bab 1, introduksi, ya. Itu aja sudah mungkin nggak kelar-kelar. Ya. Apalagi nanti harus kemudian belajar harus coding atau belajar coding. Ya. Ini kebanyakan kan rata-rata sistem informasi, ya. Itu yang mereka saya sangat salut. Komitmen mereka, kemampuan mereka untuk give up, menyerah terhadap give up itu bukan menyerah sih sebenarnya. Give up itu meninggalkan. Kemampuan mereka untuk meninggalkan semua hal-hal tadi. Ketika mereka sudah punya azam, sudah punya niatan terhadap sesuatu, mereka itu punya tekad yang sangat kuat. Ya, kalau bahasa Qurannya sih fa'idha azamta, ya, fatawakal Allah ya. Mereka tuh punya kemampuan yang sangat kuat. Begitu saya sudah punya sesuatu, saya punya komitmen, langsung bilang semua, saya tuh semuanya. Jadi kalau pas menjelang exam itu, hal-hal yang tadinya mereka tuh lakukan hampir setiap minggu itu, mereka tuh komitmen yang sangat kuat untuk tidak kemudian nyentuh sama sekali. Ya. Dan itu ketika mereka sudah bikin komitmen, ya, mereka itu sampai kemudian berani, ya itu tadi meninggalkan semua hal yang mereka sukai. Kalau mereka melanggar, mereka juga akan menumpuk diri mereka sendiri. Ya, kalau bahasa Arabnya itu iqab, ya, hukuman. Nah, dia harus siap diikop, harus siap kemudian hukuman.
kalau kemudian saya melanggar komitmen saya. Itu yang kemudian saya lihat tidak ada di mahasiswa sini misalnya. Atau mungkin kurang. Kembali ke tadi, komitmen. Begitu mereka sudah menyiapkan tag gitu, saya sudah pokoknya saya punya komitmen gitu ya. Maka ketika kemudian saya harus tidur berkurang, ya, saya harus give up terhadap semua kenikmatan saya sebagai seorang anak muda untuk kemudian ikut dengan kawan-kawan saya. Ya. Itu saya harus give up. Ya, kemarin tadi masalah komitmen. Begitu mereka sudah gitu, saya sampai heran sendiri gitu ya. Saya kadang di office kalau waktu saya masih di sana. Saya di office itu biasanya pulang jam, ya tergantung kerjaan, tapi rata-rata biasanya sih maghrib itu saya pulang. Karena kalau saya lagi ada deadline, kadang sampai jam 9 malam, jam 10 malam saya baru pulang ke rumah itu. Saya pulang itu. Yang namanya kampus itu apalagi kalau menjelang musim exam ya, nggak pernah sepi. Walaupun begitu kemudian mereka selesai, exam sudah selesai, komitmen mereka sudah selesai, ya sudah kembali seperti kita asal ya, party lagi, apa lagi. Tapi kita cari lagi gitu. Saya sudah punya komitmen, mereka tuh ready to give up. Everything, apapun yang mereka sayang, mereka ready to give up. Saya kira komitmen itu tidak dibangun sendirian. Komitmen itu tidak dibangun sendirian. Hampir semua ini student ini ketika mereka membangun komitmen, mereka pasti cari teman. Ya, mereka pasti cari teman. Karena kalau sendirian itu getting lost is easy. Ya, namanya tersesat itu kalau sendirian itu lebih mudah. Ya, Anda bersendirian, berkesendirian, tidak cari teman, dan itu nanti sangat sekali. Begitu TA itu sudah jalan, itu penyakit paling umum. Saya sudah punya dunia saya sendiri, saya tidak punya teman. Ya, teman saya cuma pembimbing saya yang kadang malah kerjanya marahin saya melulu. Gitu. Mau datang membimbing itu datang, enggak. Mau datang saya belum ada progres, ya, saya nggak kerjain apa-apa selama 1 minggu, malah saya malah sibuk main Dota gitu ya. Tahu gitu ya. Tahu gitu ya. Jadi komitmen itu ternyata dibangunnya bersama-sama. Yang saya lihat, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka itu nggak pernah belajar itu sendiri. Mereka pasti bikin kelompok minimum 2 orang. Ya, jadi mungkin kawan dekat mereka, housemate mereka yang tinggal satu rumah, tinggal satu kos-kosan. Mereka kemudian bikin komitmen mereka. Ya, saya mau belajar, benar-benar belajar gitu ya. Saya mau betul-betul melihat sendiri bagaimana komitmen mereka yang sangat luar biasa, sehingga mereka yang luar biasa. Bahkan sampai tidur di library, tidur di perpustakaan, hanya sekedar untuk pelajari soal-soal sampai 5 tahun sebelumnya. Jadi ini kan komitmen saya mau ujian gitu ya, harus give up everything. Mereka itu belajarnya tidak SKS seperti di sini, di Stanford Semarang. Karena menyelesaikan soal 5 tahun yang lalu, jadi tahun kemarin, tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi itu nggak mungkin selesai dalam 1 malam. Ya. Jadi mereka bikin yang namanya komunitas, komunitas online malahan. Jadi kayak semacam wiki gitulah, semacam bukan wiki, mirip-mirip. Jadi mereka ada Google Docs gitu yang memuat scan-scanan soal sejak tahun kemarin, diupload, kemudian nanti ada komentar. Kayak menurutku jawabannya ini, karena kan jarang sekali dosen di sana yang rilis kunci jawaban. Jadi mereka mendiskusikan soal nomor 1 jawabannya. Nanti yang punya enggak menurutku enggak seperti ini. Itu nanti ada anotasi, ya annotation gitu ya, jadi kasih highlight. Ya kalau di sini di Stabilo gitu ya, di highlight. Ya, nah, Google Docs juga bisa gitu. Highlight kemudian komentar. Jadi nanti kalau udah diskusi sampai ada argumen otot-ototan pun kalian balik ke topik tadi. Ketika saya ngajar, saya sempat ya hampir 3 tahun, ngajar S1 dan S2 di sana. Posisi saya di sana sih cuma tutor, ya, asisten dosen. Cuma bedanya kalau di sana asisten dosen itu juga ada kewajiban untuk mengajar. Jadi kalau di sini biasanya asisten dosen itu cuma nilai. Ya saya sama juga marking, ya marking assignment, marking exam, ujian dan seterusnya. Dan juga itu sudah dibangun secara komunitas, secara bersama-sama. Karena kita ada 2 orang, ya. Ya minimal kalau misal Anda tidak punya kawan, ya Anda harus membangun komunitas dengan pembimbing. Ya. Jadi pembimbing itu jadi teman diskusi, teman partner, jangan kemudian dijadikan sebagai sosok monster. Saya lebih senang, ya kalau dulu bimbingan saya lebih senang melihat mereka itu sebagai sosok kawan saya. Jadi bimbingan saya juga harus melihat saya sebagai sosok kawan, jangan dilihat sebagai orang lain. Ya. Jadi
gelar saya, gelar akademik saya itu hanya berlaku ketika saya bimbingan. Begitu saya gelar bimbingan, we are just friends. Kita cuma teman biasa aja gitu. Kalau mau ngopi bareng, ayo gitu. Mau ke kafe mana gitu. Komitmen ini yang kemudian ketika kita bisa membangun baik. Kalau bahasa Al-Quran itu wa qul i'malu fasirallahu ma'akum wa rasulahu wal mu'minin. Dan bekerjalah kalian, wa qul i'malu fasirallahu ma'akum. Jadi Allah akan kemudian melihat hasil kinerja kalian bersama dengan orang-orang bersama Nabi dan orang-orang mukmin. Jadi hasil kinerja kita, ya, jadi yang namanya bekerja dalam hal ini konteks Anda bekerjanya dalam menyelesaikan this is one of your ibadah. Kalau bahasa keren ini adalah bagian dari ibadah Anda. Ya, yang membutuhkan komitmen yang juga tidak kalah pentingnya. Anda kan ini bagian dari ya orang tua Anda, ya orang tua sudah ngasih gas ketika lupa untuk kemudian cepat kuliah supaya kemudian cepat kelar, kan? Ya, jadi kita coba melihat sebagai bentuk birrul walidain kita, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Ya, sudah dibangun. Effort ya sampai 25%. Itu sudah muncul sendiri semuanya. Ya, jadi nanti akan dipermudah sendiri. Ya. Dipermudah sedemikian rupa, ya. Selama kita sudah punya azam, makanya kan fa'idah azam, yang namanya azam. Azam itu tidak hanya sekedar niat. Ya, kalau orang bilang kamu pakai hati, gerakan hati. Itu tidak sekedar itu. Yang namanya azam itu sudah punya plan. Jadi saya sudah punya planning. Ya, jadi paling enggak setiap kalau saya berada di bimbingan saya dulu, time frame kayak 6 bulan. Bulan pertama tidak ada mau apa yang mau kamu kasih ke saya apa? Ya, misal kasih saya kesempatan 1 bulan untuk belajar coding yang bisa mengenai silakan. Bulan kedua apa? Bulan ketiga apa? Bulan keempat apa? Kalau sudah 2 bulan terakhir saya biasanya minta fotonya PP. Walaupun itu nanti kalau fleksibel bisa lebih cepat, bisa mundur. Kadang ada yang namanya tracking student yang mundur, mundur. Itu hal yang mungkin saja terjadi. Ya. Tapi kita harus pada stick to the plan first. Jadi kita harus punya planning. Planning kita, ya. Jadi orang yang tidak punya rencana itu berarti dia sudah merencanakan juga. Orang yang tidak punya rencana itu berarti tidak merencanakan. Tapi kalau kita sudah punya rencana, failure itu nanti tinggal mudah dihilangkan, ya, mudah dihilangkan. Kalau kita sudah punya planning yang jelas, kita coba stay to the plan. Dan sekali lagi give up. Pokoknya saya harus meninggalkan hal-hal yang kemarin saya sudah lakukan. Kalau ada internet, waktunya dilepas, warnanya mati. Kalau lagi bagus. Yang jelas, komitmen itu dibangun, cari teman. Anda sudah punya ini. Saya lihat tadi secara sekilas ada banyak sebenarnya dari mirip. Masuk ini general mirip. Anda memikirkan nanti masalah bisnis prosesnya seperti apa, ya, usernya seperti bagaimana, itu masih mirip-mirip. Dan itu akan mempermudah, ya, mempermudah. Yang namanya kolaborasi itu sekarang, menurut saya malah sudah harus menjadi keharusan. Ya, gitu. Jadi sekali lagi niatkan pekerjaan itu sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kalau tidak punya orang tua, dia tetap itu birrul walidain. Ya. Itu bagian dari ibadah. Sama dan yang ibadah. Jadi sama sekedarnya dari bulan. Ya, sebagaimana kita harus menggunakan komitmen dibangun, give up everything. Apapun yang kita miliki sekarang, yang terutama hal-hal yang tidak terlalu signifikan mendukung tidak terlalu signifikan untuk kondisi Anda siapkan. Dan jangan ragu untuk bimbingan, jangan menunggu SMS sama bulan-bulan pertama kalau dulu saya masih bimbing, jadi saya ngasih kesempatan 1 bulan. Tapi sebenarnya sekarang harus saya 1 bulan. Tapi kalau mau ada di awal, saya bisa. Tapi saya bisa ngasih kesempatan 1 bulan. Karena 1 bulan itu bakal eksplorasi. Ada banyak yang bisa dieksplorasi di sini. Tentu kalau lebih awal, dia kan harus baca-baca, nanti diskusi dengan saya. Kemarin ada yang baru
Betul lupa baca dulu soal laporan kayak apa yang sudah kamu katakan. Kadang seperti